Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melaporkan monef penelitian atas nama Rizky M.Com. Kebetulan saya di Prodi Teknologi Informasi di Fakultas Ilmu Komputer, dan penelitian yang saya ajukan berjudul korelasi controller terhadap scoring pada rhythm game, seperti itu. Dan pada agenda hari ini ada pendahuluan, research problem, question, sampai kesimpulan dan saran, seperti itu. Dan latar belakangnya dimulai dari ini pertumbuhan industri game di masa pandemi yang naik secara signifikan, dan ini membuat menjadi sebuah peluang gitu ya untuk industri game ke depannya. Salah satunya adalah keterbatasan orang untuk berolahraga waktu itu ya. Akhirnya ada game-game yang naik secara pesat. Salah satunya adalah game untuk olahraga. Jadi salah satu game olahraga ini yang terkenal adalah Zumba Dance. Dan Zumba Dance ini dia melakukan perbedaan versi. Yang satu di iPad itu menggunakan kamera, dan yang satunya di Nintendo Switch dia menggunakan Joy-Con. Itu yang akan diteliti seperti itu. Dan sebenarnya penelitian ini masuk di IT ya, karena prodi tempat saya ketepatan di IT memang tidak ke arah algoritma dan pemrograman, tapi arahnya lebih ke HCI atau mungkin IMK, interaksi manusia dan komputer, seperti itu. Dan kurang lebih dari IMK tadi kemudian diturunkan menurut modelnya dari Jacob Nielsen, itu dengan sistem acceptability-nya itu nanti yang dinilai adalah salah satunya adalah usability, yang mana spesifiknya itu nanti di user experience, yang mana di sini salah satunya adalah tentang score, seperti itu. Kemudian ini adalah roadmap penelitian yang dilakukan. Jadi memang di prodi ini ketepatan ada game dan animasi, dan yang saya lakukan di 5 tahun ke depan ini memang fokusnya tentang game semuanya. Dimulai dari game yang saat ini itu adalah game tentang rhythm atau juga tentang exercise game, seperti itu. Game yang digunakan olahraga, dan juga tentang untuk rhythm yang menggunakan musik, seperti itu. Research problem yang diangkat adalah bagaimana pengaruh controller ini terhadap user, gitu ya. Control dan user terhadap score. Jadi di sini memang usernya terbagi jadi dua. Yang satu memang seorang profesional dancer, yang kedua adalah orang yang daily ya. Daily-nya memang bukan seorang dancer. Jadi di sini bahasanya adalah dancer dan non dancer. Jadi research question-nya yang pertama itu memang seberapa besar pengaruh controllernya. Tadi yang satu pakai kamera, sensor kamera, yang satu menggunakan device yang namanya Joy-Con yang ada di Nintendo Switch. Sedangkan RQ yang kedua itu bagaimana perbandingan skor gamenya. Nah ini tadi kan kalau tadi controllernya, sekarang skor gamenya terhadap dancer dan non dancer, apakah ini ngefek atau enggak gitu ya, seberapa besar perbandingannya. Sedangkan RO yang pertama itu mengetahui tingkat keefektivitasan controller. Jadi ke depan biar seorang developer game itu bisa memakai yang mana nih, apa kelebihannya pakai pakai sensor kamera atau pakai sensor gyroscope yang ada di Joy-Con. Kemudian di RO yang kedua memetakan perbedaan skor game antara dancer dan non dancer. Ini akan mempengaruhi ke level game ke depannya. Dan literatur reviewnya alhamdulillah kemarin dapat lumayan banyak, dan ini memang dari 2019 sampai 2017 ya. Itu memang ada beberapa yang membandingkan antara dua hal, toss dan motion position gitu. Ada juga yang dia membahas tentang game input dengan delay-nya gitu ya. Jadi mempengaruhi nggak delay-nya. Kemudian sampai ada juga tentang digital education, dan juga ada tentang musical game in classroom teaching, seperti itu. Jadi memang dari penelitian ini akhirnya kami membuat sebuah diagram alir penelitian yang mana nanti akan dibagi jadi dua ya. Kita akan ngambil datanya dari dancer dan non dancer. Gamenya menggunakan satu game yang sama, yaitu Zumba Dance, cuma yang satu di versi iPad, yang satu di versi Nintendo Switch. Nah itu nanti akan dilihat ada yang kamera dan Joy-Con. Jadi dancer ini akan menggunakan dua-duanya, yang satu kamera, yang satu Joy-Con, sedangkan non-dancer juga melakukan hal yang sama. Kemudian ini alhamdulillah sudah berproses, dan prosesnya alhamdulillah kemarin kami sudah mengambil data, yang satu dari mahasiswa yang melakukan kunjungan industri di sebangku game, yang mana mereka mewakili non-dancer. Sedangkan dancer kami bekerja sama dengan mitra, yaitu Mila Art Dance yang ada di Jalan Kaliurang, dan ini total respondennya ada 24 orang.
itu. Kemudian dari data-data itu kami bagi jadi dua, yang satu Joy-Con, yang satu kamera. Kurang lebih datanya seperti ini, dan ini memang yang dinilai ada dua ya. Yang pertama dari scoringnya, yang kedua kami menggunakan sebuah metode namanya CG, yang itu untuk mengukur sebuah game experience seperti itu. Dan nanti ke depan ini masih proses, ini sedang dianalisa, nanti akan lihat level hasil skor game dan juga level berdasarkan dari CG tadi ya. Dan harapannya nanti akan dilihat dari diagram hipotek ini, dancer non dancer ini akan nanti ngefek ke kamera dan Joy-Con-nya seperti itu, hingga hasilnya nanti akan terlihat game skornya seperti apa dari perbandingan keempat hal tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan jika ada jarum yang patah maka jangan simpan di dalam peti, dan jika ada kata yang salah maka jangan simpan di dalam hati. Saya Kasam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.